Pika pika pika. Singkat saja, di sini kalian bisa ngeluh Pokemon, gelut sama Pokemon lawan, dan nangkep Pokemon liar. Dan tentunya ada banyak Pokemon legendaris yang perlu kita tangkap. Dan iya, inilah petualanganku untuk menjadi pelatih terhebat di dunia. Pada hari pertama, gue disuruh untuk memilih Pokemon pertama gue, dan Pokemon yang gue pilih adalah Chimchar. Setelah itu gue dapet 15 Pokeball dan 10 Potion. Dan ya melanjutkan kegiatan Minecraft seperti biasa lah, kayak menebang pohon, wooden pickaxe, stone axe, dan stone pickaxe. Oh ya, BTW ini buat kalian yang mau ngeliat bentukannya si Chimchar nih. Ya, dia cuman monyet, bedanya ada api aja sih di belakangnya. Waktu lagi jalan sebentar, gua ketemu Pokestop. Nah, Pokestop ini tuh fungsinya kayak ngasih beberapa item random ke kita. Kayak Pokeball, Potion, bahkan kita bisa dapetin telur dari sini. Awal-awal langsung ketemu trainer adik-adik. GG gak? Ya, di sini gue ketemu pelatih lain gitu. Dan bodohnya malah ku ajak gelut. Dan ya endingnya gua mati. Mati dong kita. Tapi tenang, di sini ada yang namanya itu Pokevial. Nah, Pokevial ini tuh fungsinya kayak buat ngehil gitu. Habis itu gue gelut sama Pokemon liar yang ada di sini buat naikin levelnya si Chimchar supaya dia cepat naik level gitu kan. Dan akhirnya gue ketemu Pokemon yang pengen gue tangkep gitu. Cuman karena Rip Aim jadinya nggak kena-kena. Cuman untungnya dari situ gue ketemu Poke Village. Jadi ya langsung aja gue datengin sambil ngambil beberapa sugarcane gitu kan, dan ngelut beberapa chest. Nah ini untung nih, aku ketemu permen di sini. Dapat permen coy. Abis itu gue nge-heal Pokemon gue di Pokemon Center dan lanjut ngeluting lagi. Abis itu gue ketemu bangunan ungu ini nih. Ya ini tempat slot sih sebetulnya. Cuman yang kita cari tuh ini nih, gravelnya. Kalau kita bersihin kita bisa dapetin item OP di situ. Aku keluar dan ketemu Pokemon unik. Ini Pokemon yang pengen ku tangkap juga sih, karena bentukannya itu lucu. Dia kayak penguin cuman punya sayap gitu. Itu bisa kita bawa juga. Ada Mas Bro cok. Keesokan paginya gue lanjut naikin levelnya si Chimchar sampai dia level ke 14 supaya dia evolusi ke Monferno coy. Dan sambil nyari beberapa bahan buat bikin brush. Sadap. Oh gue perlu sayap coy.
kasihkan naikin level sampai kesasar ke desa lain. Jadi ya karena udah sore juga kan, akhirnya gua mutusin buat bermalam di desa ini. Keesokan paginya gue lanjut naikin level si Kincar sambil ngeluh tipis-tipis, naikin level lagi, dan akhirnya sampai ke level 14 dan Kincar gue siap buat evolusi. Ya dia monyet cuman gedean dikit aja sih. Habis itu gue ketemu chest yang isinya 3 diamond dan beberapa obsidian. Ini jujur hoki sih. Dan ya habis itu aku sedikit meminjam besi dari Iron Golem. Setelah itu aku ketemu Heracross, dimana ini adalah salah satu Pokemon yang pengen ku jadikan timku gitu. Di situ aku naikin levelnya si Moonferno sebentar sambil nge-heal tipis-tipis. Sampai akhirnya ketemu goa nih, karena aku perlu chopper buat dijadikan salah satu material buat bikin brush. Nah ini dia choppernya nih, langsung aja kita bakar. Dan langsung jadi brush. Habis itu aku masuk lebih dalam lagi ke dalam goanya dan ketemu ore unik ini nih. Aku sih nyebutnya ore batu evolusi ya, soalnya dia bisa ngedrop beberapa item langka dan item batu evolusi gitu. Kayak ini nih contohnya, gua dapetin daun stone dari sini. Gua keluar goa dan karena udah malam jadi ya lanjut tidur. Keesokannya gue datang ke Poké Center sambil nge-heal Pokemon dan ngebersihin gravelnya. Dan anehnya di sini gue gak dapet apa-apa. Antara gue gak hoki atau emang ngebug nih. Karena kesel jadi ya aku ngeluting aja deh. Ini gue iseng aja sih ngelempar Pokeball ke Lapras, cuman anehnya itu malah dapet. Dapet dong. Dan yang lebih hoki lagi, aku ketemu Beedrill di sini. Jujur aja, selama aku main modpack di sini, aku gak pernah ketemu Beedrill gitu. Apalagi di biome dingin kayak begini nih. Terus dapetnya dalam sekali tangkep lagi. Nice. Let's go. Oh my god, oke banget aku cok. Paginya aku ketemu Ampharos, jadi ya langsung aja aku tangkap buat dijadiin timku untuk sementara ya. Itu dia boy. Aku jalan keluar lagi dan ketemu desa random lagi. Dan di desa ini aku membakar beberapa orku ya. Habis itu ya lanjut tidur. What the hell? Ya udah ganggu guys, seperti lagi spam. Terus aku leveling si Moonferno supaya dicepat-cepat evolusi menjadi Infernape ya. Dan di sini aku dapetin telur nih. Telur. Dan yang lebih hoki lagi. Wah. What? Oh. Siapa sih namanya cuk? Aku udah mat. Bang. Sabar bang. Oh my god. Suicune. Yap, gue ketemu Pokemon legendaris Suicune. Dia ini masuk ke dalam trio Legendary Beast. Wah tuh ini kalau ketangkep udah selesai cok videonya.
Jujur aja, gue gak nyangka bisa ketemu Pokemon legendaris secepat ini. Apalagi gue tanpa persiapan apapun. Gue gak bawa Master Ball, cuman bawa beberapa Pokeball dan Pokeball lemah gitu kan. Kembali. Ini hoki banget, apalagi aku ketemu Suicune ini tanpa bantuan apapun, alami dia spawn ya. Gak tahu juga aku ternyata Suicune bisa spawn di biome kayak begini ya ternyata. Ya, yang bisa kalian lihat lah, aku udah sesusah payah ini cuman buat dapetin Pokemon legendaris pertama gua. Gua sampai menghabiskan hampir semua Pokeball gua di momen ini, coy. Karena Pokeball gue tuh sedikit lagi, jadi mau gak mau gue harus menurunkan darah dia supaya nangkepnya itu lebih gampang gitu. Oh bag anjay. Ayo Buat pertama Pokemon yang gue keluarin itu adalah Lapras. Jujur gue gak berharap banyak sih ya. Yap, seperti yang bisa kalian lihat, serangan Lapras ke Suicune itu kecil banget, sedangkan serangan Suicune ke Lapras itu gede banget. Ya namanya Pokemon legendaris, gak salah sih ya. Saya gue. Oke main. Boy. Bisa oke boy. Serangan terakhir boy. Dan di sini akhirnya Lapras tumbang dan akan digantikan oleh Beedrill ya. Di sini gue bingung nih, karena kalau gue serang dia, nanti dia bakal mati. Sedangkan kalau kagak diserang, darahnya dia bakal segitu-segitu aja. Suicune. Oh ini Suicune. Aduh gue pakai mati cok. Terus aku ini dulu. Mati duluan dia. Di momen ini gue betul-betul pasrah. Yang gue bisa andalkan itu cuman keberuntungan dan sisa dari Pokeball gue. Dan akhirnya Oke, kita bikin binding vote teman-teman. jadi misalkan gue ketemu Master Ball secara alami, entah dari apapun itu, yang penting alami, gue bakal anggap Master Ball itu udah hilang atau sudah kepake sebagai ganti dari Master Ball yang satu ini. Oh itu Suicune gila. Sampai habis loh Pokemon gue. Banget cuy Suicune cuy. Setelah ngelawan Pokemon legendaris Suicune, gue akhirnya ketemu Poke Center lagi dan langsung nge-heal di tempat itu ya. Dan ketemu tempat slot ini lagi nih. Akhirnya aku gosok, cuman dapetnya cuman permen. Jadi ya udah deh. Setelah itu aku ngeloot beberapa chest di desa ini sambil naikin levelnya si Monferno supaya dia level up dan berevolusi menjadi Infernape. Akhirnya level Monferno sudah cukup untuk berevolusi,
Dan inilah dia Infernape. Gokil gak tuh? Ya monyet cuman lebih gagah coy. Habis itu aku nge-heal lagi dan menukarkan bad egg yang udah aku dapetin tadi menjadi egg biasa coy. Dan ini dia egg biasa. Cuman untuk netasinnya kita perlu laboratorium. Masalahnya di desa ini gak ada. Jadi ya kita harus pergi ke desa lain. Dan inilah dia tim Pokemonku untuk sementara ya. Ada Infernape untuk tipe api, Suicune untuk tipe legendaris, Heracross untuk tipe serangga, Lapras untuk tipe es, Beedrill untuk tipe racun, dan Ampharos untuk tipe listrik. Habis itu aku lanjutin perjalananku untuk cari base dan tanpa sengaja ketemu Shiny coy. Shiny? Oh Shiny kok. Pokemon Shiny belum ada kesini. Dan karena aku lelaki sejati, jadi aku bebasin Pak Golemnya coy. Sambil ngelut ya beberapa item lah. Habis itu aku ketemu desa random, dan di desa ini tuh ada bandel coy. Jadi ya lumayan lah, inventoryku juga udah mulai penuh kan. Tuh lumayan kan. Terus aku ketemu Iglo, cuman anehnya di sini aku gak ketemu ruang rahasia yang ada di bawah itu loh. Apa udah dihapus ya? Soalnya aku gali-gali sampai ke bawah tanah pun ini gak ketemu coy. Dan karena capek akhirnya ya udah deh tidur aja. Oh. Untung deket loh. Habis itu aku lanjut berpetualang buat nyari lahan yang bagus buat dijadiin base. Aku pengennya sih biomnya itu plain ya, biar ya bagus aja gitu. Dan di sini aku ketemu Eevee, jadi ya langsung aja aku tangkep. Eevee-nya agak nakal coy, sampai aku harus pakai Park Ball loh. Habis itu aku lanjut jalan dan ketemu desa ini. Dan di dalam desa ini ada trainer. Jadi ya langsung aja aku tantang kan. Dan akhirnya aku berhasil memenangkan pertarungan kali ini. Dan aku dapetin Battle Badge. Fungsinya si Battle Badge ini untuk ditukarkan menjadi item legendaris. Keesokan paginya gue lanjut berpetualang sambil nangkepin beberapa Pokemon yang menurut gue unik. Kayak makhluk hijau satu ini, makhluk kepala 3 ini, dan makhluk dengan tangan awan, I don't know. Dan gua nyasar ke biome es lagi. Entah kenapa kayaknya gue ke biome es mulu ya. Iya intinya di sini ada Poke Center dan ya tau lah ya. Dan ternyata di sini tuh ada lab. Jadi ya langsung aja aku tetasin telur yang udah aku dapetin itu coy. Nih, tanda kita tahu kalau telurnya itu berhasil menetas atau enggak itu dari warnanya. Kalau warnanya merah itu berarti dia gagal, sedangkan kalau tetap hijau berarti berhasil. Nih, ini tandanya berhasil coy.
Dan ternyata Pokemon yang menetas adalah Togepi. Jadi ya langsung aja mau ditangkap, tapi susah banget karena dia kocar-kacir mulu tuh. Wah, sumpah dia imut banget, jir. Aku lanjut jalan lagi buat nyari lahan untuk tempat baseku. Cuman malah ketemu Snorlax. Jadi ya langsung aja aku tangkap kan. Snorlax. Dan akhirnya ketemu juga nih lahan yang bagus buat dibikin base. Ya lumayan lah ya. Jadi ya langsung aja aku bikin chest dan taruh tempat tidurku sambil merapikan beberapa barangku. Jadi ya waktunya kerja. Oke, masalah lahan udah selesai. Selanjutnya tinggal pengambilan bahan-bahan untuk membuat rumah. Let's go. Oke. Di sini aku ketemu biome Dark Orc. Jadi ya langsung aja mainkan musiknya. Wih. Wow. Di sini gue ketemu biome Last Cave dan ketemu sebongkoh or batu evolusi, coy. Ya inilah hasilnya nih. Aku lanjut mining ke bawah dan ternyata nemu tempat beginian nih. Dan oh ya, aku juga sempat ke atas terus ngambil Pokemon ini nih ya. Dan lanjut mining obsidiannya. Habis itu naik ke atas lagi dan pulang. Habis itu aku merapikan beberapa item yang telah kudapatkan tadi, kayak batu evolusi, or dan semacamnya lah. Habis itu dilanjut dengan bikin nether portal di dekat situ. Ya walau gue gak tau kenapa bikin nether portal sekarang sih. Sudah bacotannya, langsung aja kita bikin rumahnya.
Oh ya, desain rumah ini tuh diambil dari Mr. Miner ya. Jadi ya, silahkan kalian datangin channelnya. Wih, imut banget. Jadi pengen nangkep. Wih, dapet. Allahu Akbar. Dan inilah dia hasilnya.
Sepertinya ini akan mudah, ya kan, Ninja?